Pemirsa, Forum Purnawirawan TNI menerbitkan 8 poin tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan para purnawirawan TNI itu dibahas Presiden Prabowo bersama penasihat khusus di bidang politik dan keamanan Wiranto. Hasilnya Presiden Prabowo menilai dirinya perlu mempelajari lebih lanjut, tidak bisa merespons langsung karena mengganti Wakil Presiden di luar wewenang Presiden. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, ya, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu, ya. Pemirsa, apa motivasi utama Forum Purnawirawan TNI menuntut Wakil Presiden diganti? Apakah memungkinkan secara hukum tata negara kita? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber yang pertama sudah kami hubungi melalui Zoom, yaitu pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Selamat sore Pak Aan, terima kasih bersama kami. Pak Aan, dari perspektif hukum tata negara, penggantian Wakil Presiden, apa yang bisa Anda sampaikan Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Dalam konteks tata negaraan kita, ini sebenarnya sudah diatur di pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Di sana mulai dari faktor-faktor yang bisa memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden, kemudian prosedur atau tata caranya itu sudah diatur lengkap di sana. Secara garis besar, seorang wakil presiden dalam konteks yang kita perdebatkan ini bisa diberhentikan memang kalau melanggar dua hal. Satu adalah melanggar hukum, yang kedua melanggar syarat karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi faktor penyebab dalam pemberhentian seorang wakil presiden atau biasa kita sebut dengan impeachment. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya, prosedurnya pertama, DPR harus menyatakan pendapat. Ya, jadi DPR punya pendapat. Pendapat ini dimintakan, ya, kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus apakah pendapat DPR ini tentang dugaan pelanggaran presiden tadi benar atau tidak. Itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti misalnya ini Mahkamah Konstitusi mengamini, memutus memang benar presiden melakukan pelanggaran hukum atau presiden tidak atau wakil presiden dalam hal ini tidak tidak memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden kembali, maka nanti Mahkamah Konstitusi akan, ya, menyampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di MPR inilah nanti akan diputuskan secara politik apakah memang diberhentikan atau tidak. Jadi wewenang MPR untuk memberhentikan. Tapi setelah proses di Mahkamah Konstitusi, tidak langsung Presiden mengajukan kepada MPR. Nah, inilah mekanisme ketatanegaraan kita di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pak Aan, ada dua syarat, pelanggaran hukum dan syarat. Kalau hukum ini secara konkret bisa Anda sampaikan apakah misalnya ketika Presiden atau Wakil Presiden itu dianggap melanggar hukum dengan ancaman hukuman minimal berapa tahun atau kasus apa misalnya Pak? Ya, ada 5 Pak Doni. Yang pertama adalah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Yang ketiga, melakukan tindak pidana menerima suap. Kemudian yang berikutnya, melanggar atau melakukan tindak pidana berat. Nah, tindak pidana berat ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pelanggaran hukum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Oke, kalau yang dimaksud pelanggaran syarat itu apakah sama seperti seseorang mencalonkan diri jadi presiden dan calon wakil presiden? Betul.
Jadi tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden atau calon presiden. Kalau tidak lagi memenuhi syarat, maka itu akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi benar atau tidak lagi memenuhi syarat tersebut. Ya, misalnya syarat sehat jasmani dan rohani, syarat sebagai warga negara Indonesia. Ternyata dalam perjalanannya misalnya itu menjadi warga negara asing, ya, atau tidak lagi sehat jasmani dan rohani. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan tidak lagi memenuhi syarat. Oke, Pak An, apa yang kemudian memantik para purnawirawan TNI ini untuk kemudian mengusulkan agar ada penggantian wakil presiden kalau kita lihat dari dua hal pelanggaran hukum dan syarat. Anda melihat lebih masuk kemana? Kalau hukum kan tidak ada yang dilanggar oleh wapres kita sekarang ini. Kalau syarat itu kan dia sudah jadi wapres gini. Apa kira-kira nih, Pak An? Ya, kalau saya baca, ini kan saya hanya bisa membaca karena tidak tahu betul dibalik dari rekomendasi nomor 8 ya dari para forum purnawirawan. Kalau saya baca itu adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu mengabulkan permohonan untuk menyimpangi minimum usia seorang calon wakil presiden, yaitu 40 tahun. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu yang kemudian setelah adanya putusan MK diputuskan bahwasannya telah melanggar etik seorang ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Nah, dari inilah kemudian para purnawirawan melihat bahwasanya ada problematika, ya, ada problematika masa usia yang diputuskan oleh putusan MK. Kemudian dari situlah merasa bahwasanya ini tidak sesuai gitu, ada sesuatu yang dilanggar, ya, karena secara etik sudah diputus, kemudian kok masih tetap bisa menjabat sebagai wakil presiden. Nah, kan sepertinya dari sini alasannya. Nah, sebenarnya kalau saya melihat yang justru yang tepat itu kalau forum purnawirawan menyampaikan pendapat ini kepada DPR. DPR lah nanti yang akan melakukan penyelidikan sampai kemudian nanti bukan penyidikan ya, tapi penyelidikan nanti dari sisi 5 tadi, ya, 5 pelanggaran hukum masuk atau tidak. Ya, kalau misalnya di DPR yakin, ya, punya pendapat, oh ternyata masuk, misalnya ada hal yang melanggar di sana, ya itu diajukanlah, dimintakan ke Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, itu saya kira dalam sebuah konteks negara hukum ya sah-sah saja. Nah, karena nanti ada putusan di Mahkamah Konstitusi untuk betul-betul mengadili. Kita sendiri kan nggak bisa sekarang mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar, kemudian dalam hal ini misalnya sudah sesuai dengan syarat yang ada, kita tidak tahu di balik itu. Nanti kan ada mekanisme ketatanegaraan untuk mengujinya. Gitu. Ya, berarti kalau dari aspek hukum tata negara, soal hukum dan syarat tadi sebenarnya belum terpenuhi. Ini kan lebih condong aroma tonnya ke aspek politik begitu ya Pak An ya. Nah, Anda sarankan lewat DPR saja, karena mekanisme adalah mekanisme politik begitu Pak An. Salah rumah, salah kamar, ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, memang ini salah alamat ya. Salah alamat ya. Alamatnya karena ditujukan kepada presiden kan begitu. Nah, walaupun sebenarnya ya di sisi yang lain presiden ini kan punya beberapa jabatan. Ya. Satu sebagai kepala negara itu nggak cocok memang untuk ini, salah alamat. Sebagai kepala pemerintahan tidak cocok. Sebagai panglima tertinggi TNI juga tidak cocok. Tapi ada satu hal yang sebenarnya agak cocok, yaitu presiden kita kan juga sebagai ketua umum partai politik. Iya, betul. Nah, berarti adresatnya, alamatnya adalah kepada Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik. Yang ketua umum partai politik ini mempunyai koalisi besar di parlemen. Nah, kalau bisa menggerakkan koalisinya di parlemen, ya bisa juga sampai ke Mahkamah Konstitusi nanti. Oke, Pak An, saya ingin minta pendapat Anda secara spesifik, karena presiden dan wakil presiden ini adalah pada waktu mencalonkan diri adalah pasangan calon, benar ya Pak ya? Satu paket ini, tidak bisa dipisahkan, ya kan? Nah, apakah kemudian impeachment itu diusulkan secara terpisah bisa dilakukan, atau serta-merta otomatis ketika salah satu yang diusulkan, pasangannya juga ikut begitu? Ya, tidak menggunakan konjungsi kalimat antara, itu dan garis miring
Kalau dan garis miring atau itu artinya alternatif kumulatif. Kalau alternatif kumulatif banyak bisa salah satunya. Nah, jadi satu paket dalam pemilihan ya itu tidak berarti harus satu paket juga kalau ada pemberhentian. Oke. Nah, karena apa? Pemberhentian itu basisnya adalah kesalahan. Siapa yang salah? Kalau salah dua-duanya ya diberhentikan dua-duanya. Tapi kalau yang melanggar salah satu maka diberhentikan salah satunya. Ya. Oke. Artinya Anda lebih melihat bahwa ini sebenarnya semua jalur politis ya. Kita tidak melihat lebih dalam ke jalur hukum Ya. tata negara. Begitu Pak An? Ya, betul, betul. Itu ada aspek politiknya memang kental dalam impeachment presiden. Oke, Pak An, meski kemudian seluruh proses dilakukan dengan benar dan tepat melalui mekanisme hukum tata negara, termasuk di kamar DPR juga melalui mekanisme politik, Anda melihat peluang atau celah itu terbuka dan kalaupun memang ada, memakan waktu yang panjang sepertinya Pak An ya? Kalau waktunya sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar sudah sangat ditentukan. Sejak apa? Sejak DPR menyampaikan atau permintaan kepada MK. Itu sudah ada time frame-nya. Kapan harus diputus. Kapan nanti MPR harus membuat keputusan. Itu ada time frame-nya. Yang panjang adalah proses di DPR ini tentunya. Yang untuk bisa memperkuat pendapat DPR. Betul enggak? Ada dugaan bahwa seorang wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat. Itu yang Ya, Pak An, saya mengalami kondisi komunikasi yang kurang lancar dengan Anda tadi. Boleh dilanjutkan kembali Pak, sempat terputus tadi statement terakhir Anda. Ya, baik. Jadi begini, dalam proses ini yang lama itu adalah tentunya nanti proses di DPR-nya. Ya. Karena harus meyakinkan betul seluruh anggota DPR soal apakah seorang wakil presiden melakukan pelanggaran hukum ataukah tidak memenuhi syarat. Ini yang tentunya panjang. Kalau pendapat sudah ada dari DPR, kemudian dimintakan ya pemeriksaan ke Mahkamah Konstitusi, itu cepat. Karena ada waktu limitasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Ya, jadi ada waktunya. Nanti bagi MPR pun juga ada waktu limitasi untuk memutus. MK harus memutus dalam waktu 90 hari. Kemudian MPR harus memutus paling lambat 30 hari. Jadi berapa? 90, 120 hari itu akan sudah selesai kalau DPR itu sudah menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya Pak An, hanya lewat DPR sajalah usulan ke MK itu bisa diteruskan atau ditindaklanjuti begitu? Betul, betul. Tidak bisa lewat presiden, tapi lewat DPR. Oke, artinya apa yang disuarakan oleh Forum Purnawiran TNI itu hanya sekedar kemudian usulan atau menurut Anda dalam perspektif politik misalnya, Anda melihat ini hanya untuk membuat kegaduhan politik sehingga nanti akan menggelinding isunya ke DPR begitu? Pak An? Halo Pak An? Ya, kalau kan saya dari sisi hukum ya, dari sisi hukum tentunya saya melihat ini aspirasi ya, aspirasi dari halo ya. Ya, silakan Pak. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak? silakan dilanjutkan. Halo, halo. Ya, mungkin sinyalnya lagi putus ini, Pak. Ya, silakan Pak An, Halo, bisa Pak Doni. dilanjutkan. Ya, oke. Baik. Maaf. Ya, Pak Mike. Ya, kalau dari konteks sudah jelas, Pak? Ya, silakan Kalau Pak. dari sisi hukum, saya memandang Pak Wirawan yang sekarang sudah menjadi rakyat. Ya, Sudah rakyat biasa. Jadi ini aspirasi masyarakat. Maka ya mau disampaikan kemana saja sih boleh gitu. Mau disampaikan ke presiden ya boleh, ke DPR boleh, bahkan langsung ke MPR juga boleh sebagai sebuah aspirasi. Nah, dalam aspirasi ada strategi
Ya, di dalam aspirasi ada strategi, itu kan sebenarnya sudah dipikir matang oleh yang memberikan aspirasi. Nah, saya melihat ada kedekatan emosional antara para purnawirawan dengan presiden, Iya. kan begitu. Sehingga mengapa walaupun tadi saya mengatakan ini salah alamat, mungkin ya alamat tetap dituju karena yang paling dekat dari purnawirawan ini adalah kepada presiden yang juga seorang purnawirawan. Iya. Ya, ada kedekatan emosional dan tentunya gaungnya juga akan lebih besar gitu loh. Karena gaungnya akan lebih besar, ya akan menjadi perdebatan nasional soal ini. Nah, saya melihatnya ke situ sih sebenarnya. Oke, berarti memanfaatkan Purnawirawan Connection ya Pak An ya. Pak Prabowo Purnawirawan, Pak Wiranto staf susnya Pak Presiden juga Purnawirawan. Oke, baik. Pak An, tetap bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita nanti di segmen berikutnya. Kami segera kembali dan pemirsa, kami akan segera kembali untuk melanjutkan diskusi usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitar.